Halo semuanya, saya Efraim Semapua Purwanto. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang konsep utama Artificial Intelligence. Sebelum masuk ke konsep-konsepnya, kita perlu tahu dulu, apa itu Artificial Intelligence. Artificial Intelligence atau AI merupakan teknologi yang dirancang untuk membuat sistem komputer mampu meniru kemampuan intelektual manusia. AI memungkinkan komputer untuk belajar dari pengalaman, mengidentifikasi pola, membuat keputusan, dan menyelesaikan tugas-tugas kompleks dengan cepat dan efisien. Selanjutnya, kita akan membahas tentang konsep utama dari AI. Di sini saya mengambil 5 konsep utama, yaitu yang pertama ada machine learning, lalu ada natural language processing atau NLP, lalu ada computer vision, keempat ada robotics, dan terakhir ada expert system. Machine learning adalah cabang dari kecerdasan buatan yang fokus pada pengembangan algoritma dan model komputer yang dapat belajar dari data. Tujuan utama dari machine learning adalah memberikan kemampuan kepada komputer untuk belajar dan meningkatkan kinerjanya seiring waktu tanpa perlu diprogram secara eksplisit. Lalu, apa saja implementasinya dalam kehidupan manusia? Dalam kesehatan, diagnostik medis menggunakan machine learning untuk menganalisis data medis seperti gambar pemindaian dan data pasien untuk mendeteksi penyakit atau memberikan prediksi resiko. Lalu pasar keuangan, analisis prediktif menggunakan machine learning untuk memprediksi pergerakan pasar saham dan membuat keputusan investasi yang lebih cerdas. Lalu e-commerce, sistem rekomendasi di platform e-commerce seperti Amazon yang menggunakan machine learning untuk menawarkan produk kepada pengguna berdasarkan riwayat pembelian dan perilaku. Selanjutnya ada natural language processing. NLP atau pemrograman bahasa alami adalah subbidang dari kecerdasan buatan yang berkaitan dengan interaksi antara komputer dan bahasa manusia. Tujuan utama NLP adalah memungkinkan komputer untuk memahami, menginterpretasi, dan merespon bahasa manusia dengan cara yang bermakna. Implementasi dalam kehidupan manusia misalnya, asisten virtual, Siri, Google Assistant, atau Alexa menggunakan NLP untuk memahami dan merespon perintah suara dari pengguna. Kemudian ada penerjemahan bahasa, Google Translate, dan aplikasi serupa memanfaatkan NLP untuk menerjemahkan teks dari satu bahasa ke bahasa lain. Lalu ada analisis sentimen. NLP digunakan dalam media sosial untuk menganalisis sentimen publik terhadap merek, produk, atau peristiwa. Lanjut ke computer vision. Computer vision atau visi komputer adalah cabang dari kecerdasan buatan yang bertujuan untuk memberikan kemampuan kepada komputer untuk melihat dan memahami dunia visual dengan cara yang mirip dengan cara manusia melakukannya. Computer vision berfokus pada pengembangan algoritma dan model komputer yang dapat menganalisis dan menginterpretasi informasi visual dari dunia nyata, baik dalam bentuk gambar maupun video. Contoh implementasinya adalah kendaraan otonom. Mobil otonom menggunakan computer vision untuk mengidentifikasi rambu lalu lintas, pejalan kaki, dan objek lain di jalan. Lalu keamanan. Sistem pengawasan keamanan menggunakan computer vision untuk mendeteksi perilaku mencurigakan atau intrusi pada area yang diawasi. Lalu medis. Diagnostik medis seperti deteksi kanker berbasis gambar menggunakan computer vision untuk menganalisis citra medis. Lanjut ke konsep keempat, yaitu robotics. Robotics atau robotika adalah cabang dari ilmu dan teknologi yang berkaitan dengan desain, konstruksi, operasi, dan penggunaan robot. Bidang robotika melibatkan studi tentang bagaimana memprogram dan mengendalikan robot, serta pengembangan teknologi yang mendukung keberadaan dan fungsi robot. Contoh implementasinya adalah industri manufaktur. Robot industri digunakan dalam garis produksi otomatis untuk memotong, merakit, dan mengemas produk.
Lalu ada pelayanan kesehatan. Robot pelayanan atau asisten medis dapat membantu dalam merawat pasien atau memberikan obat di lingkungan kesehatan. Kemudian eksplorasi ruang angkasa. Robotika digunakan dalam misi eksplorasi ruang angkasa untuk melakukan tugas-tugas di lingkungan yang tidak ramah. Terakhir adalah konsep expert system. Expert system atau sistem pakar adalah jenis perangkat lunak yang dirancang untuk meniru pengetahuan dan kemampuan pengambilan keputusan seorang pakar manusia di suatu bidang tertentu. Tujuan utama dari expert system adalah memberikan solusi untuk masalah dalam suatu domain spesifik dengan cara yang mirip. Dengan cara seorang pakar manusia melakukan analisis dan pengambilan keputusan. Apa saja implementasinya? Yang pertama ada diagnostik medis. Sistem pakar digunakan untuk membantu dokter dalam mendiagnosis penyakit berdasarkan gejala pasien dan data medis. Kemudian ada manajemen risiko keuangan. Sistem pakar digunakan dalam perbankan dan keuangan untuk menilai risiko kredit dan memberikan rekomendasi keputusan. Lalu ada pemeliharaan industri. Dalam industri, sistem pakar digunakan untuk memonitor peralatan dan memberikan peringatan dini terhadap potensi kerusakan. Dan sampai sini saja presentasi saya. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penulisan atau pengucapan. Sekian dan terima kasih.